Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi pemanfaatan internet dalam peningkatan kualitas pembelajaran tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jejen dengan NIM 22811300754 kelas A16. Baiklah, untuk pendahuluan kita akan mempelajari tentang sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960 dengan munculnya ARPANET yang merupakan cikal bakal daripada internet itu sendiri. Pada awalnya, ARPANET ini merupakan sebuah jaringan yang diciptakan untuk mengkoneksikan antar kampus dalam sebuah kota. Nah, setelah itu, berlanjut pada tahun 1989, muncullah World Wide Web atau disingkat WWW. Nah, dengan ini internet menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh banyak orang. Kemudian berlanjut pada tahun 1995 sampai tahun 2000, terjadilah ledakan situs web komersil dan perusahaan teknologi. Nah, pada kurun waktu 5 tahun ini bermunculan banyak website baik web komersil dan dari perusahaan teknologi karena telah ditemukannya tadi teknologi World Wide Web ya. Lanjut pada awal milenium tahun 2005 sampai 2008 muncullah teknologi web 2.0 ya, yang mana pada masa ini terjadi pergeseran ya, menandai perubahan dalam cara kita berinteraksi dengan internet. Nah, pada tahun ini pula bermunculan banyak website dan aplikasi chattingan real time sehingga orang dapat berkomunikasi langsung dengan teman di belahan bumi yang lain. Nah, selanjutnya peranan internet dalam pendidikan. Apa saja peranan internet dalam pendidikan? Yang pertama, peranan internet itu sebagai sumber informasi dan belajar. Internet menyediakan akses tanpa batas ke sumber daya pendidikan. Ini memungkinkan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu dan mendorong kolaborasi serta pembelajaran interaktif. Yang keduanya, pengembangan metode pembelajaran. Internet memodifikasi konsep pendidikan tradisional, metode pembelajaran, pembuatan tugas, dan perpustakaan semuanya telah memulai penggunaan internet. Nah, dengan adanya internet ini banyak pergeseran-pergeseran dari tadinya tradisional menjadi otomatis menjadi digital. Nah, seperti halnya tugas, pembelajaran, perpustakaan semuanya sudah dapat integrasikan dengan internet. Yang ketiganya, efisiensi dan efektivitas. Internet memungkinkan penghematan waktu dan biaya dalam perekrutan pegawai baru serta menarik minat calon siswa atau mahasiswa. Selain itu, internet juga berperan sebagai referensi dalam membuat bahan ajar. Ibu bapak tentu merasakan ini semua ya. Waktu dulu itu penerimaan siswa baru itu hanya diterima secara konvensional seperti biasa mendatangi tempat, tapi sekarang PPDB dilaksanakan secara online, perekrutan siswa secara online ataupun guru secara online. Selain itu juga kita dapat mencari referensi di internet untuk bahan ajar. Nah, yang keempat itu pendidikan karakter. Penggunaan internet dapat menjadi peluang untuk menanamkan pendidikan karakter melalui media ini. Namun perlu kesadaran dan pemahaman agar penggunaannya bijaksana. Jadi dalam penggunaan internet nanti kita akan bahas lebih dalamnya. Kita harus bijaksana dalam pemanfaatannya karena jika salah pemanfaatan internet itu sangat fatal. Ya, oleh karena itu perlu kesadaran dan pemahaman agar penggunaannya lebih bijaksana. Oke, lanjut. Sekarang ada jenis-jenis sumber pembelajaran yang tersedia di internet apa saja. Yang pertama ada website. Website dirancang khusus tujuannya pembelajaran atau pendidikan. Khusus untuk tujuan pembelajaran atau pendidikan. Banyak website yang disediakan untuk pembelajaran dan pendidikan. Contohnya baik dari situs resmi Kemendikbud misalkan, atau platform e-learning, atau sumber informasi terpercaya lainnya
Seperti kita kenal ada Google Scholar dan lain sebagainya. Itulah website yang dapat kita jadikan referensi untuk pembelajaran. Selanjutnya, ada e-book atau jurnal ilmiah. E-book atau buku elektronik dan artikel ilmiah atau jurnal yang berisi informasi ilmiah dapat mendukung pemahaman konsep peserta didik. Nah, di era digital seperti ini, kita bisa arahkan para murid, para mahasiswa, mungkin para pembelajar untuk mencari bahan-bahan referensi seperti e-book, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang dapat mendukung pada pemahaman konsep peserta didik. Ya. Selanjutnya, ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran yang mengandung materi pembelajaran dapat bersumber dari tutorial singkat hingga kuliah lengkap. Video pembelajaran memungkinkan akses materi kapan saja dan dari mana saja selama tersedia koneksi internet dan perangkat yang digunakan. Ini ada nilai plus daripada penggunaan video pembelajaran. Dengan video pembelajaran, sesuatu hal yang sulit diungkapkan, dijelaskan akan dapat lebih mudah dicerna karena didukung dengan audio visual yang lengkap. Nah, selanjutnya ada sistem kolaborasi online. Dengan perkembangan teknologi yang semakin masif, proses pembelajaran itu tidak hanya di suatu tempat, melainkan dapat terjadi secara kolaboratif dan interaktif. Dapat dilakukan secara daring. Banyak software dan layanan dengan dukungan kolaboratif ini seperti halnya Zoom. Kita dapat berkolaborasi, bekerjasama secara tatap muka atau juga Google Meet, dan juga dalam sistem kerja kita dapat menggunakan Microsoft Doc, misalkan satu file dapat kita kerjakan seolah-olah berkumpul dalam satu tempat mengerjakan tugas, Google Team dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi, bahwa kita harus mempunyai batasan harus bijak dalam penggunaan internet. Disinilah ada keamanan dan etika online. Yang pertama, ada keamanan siber. Keamanan siber di dunia pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan pengguna internet. Jadi ketika pembelajaran, keamanan harus sangat diperhatikan. Ini merupakan sebuah tugas semua pihak. Ya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah pelindungan data. Penting untuk melindungi data pribadi siswa, termasuk informasi akademik dan identitas. Penggunaan protokol keamanan, enkripsi, dan kebijakan privasi harus diterapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan serangan. Upaya mencegah serangan siber seperti malware, phishing, serangan DDoS, termasuk harus menjadi prioritas. Edukasi tentang tanda-tanda serangan, praktik keamanan siber perlu diberikan kepada semua pengguna. Jadi, pencegahan serangan ini harus kita edukasikan kepada siswa, kepada guru, semua pengguna, agar hal-hal yang membahayakan dapat dicegah. Nah, selain itu, ada etika penggunaan teknologi. Ya, yang pertama kita harus memverifikasi informasi. Ya, mengajarkan siswa untuk selalu memverifikasi dan memvalidasi informasi yang mereka temui online sebagai bagian integral dari pendidikan etika digital. Ini membantu mencegah penyebaran informasi palsu dan tidak akurat. Nah, disinilah kekurangan kita tidak memberikan, tidak dapat kurang menanamkan siswa tentang memverifikasi dan validasi informasi, sehingga kebanyakan di masyarakat kita lebih nyaman langsung mengkonsumsi informasi tanpa memverifikasi dan memvalidasi informasi. Ujungnya, banyaklah informasi-informasi yang bertebaran yang jauh daripada kata akurat, melainkan hoax banyak bertebaran. Selanjutnya, netiquette atau etika berinternet, ya, netizen etiquette. Nah, penggunaan etika dalam berinternet atau netiquette harus diterapkan oleh semua pengguna. Ini mencakup sopan santun dalam berkomunikasi online, menghormati hak cipta, dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain. Nah, ini yang harus menjadi fokus utama kita, karena warga
internet Indonesia itu terkenal dengan ketidakramahannya, berkomentar dengan sesumpah serapah, kata-kata kasar dikeluapkan dalam komentar, seolah-olah merasa diri sendiri, padahal di dunia internet itu semua yang kita keluarkan terpublikasi secara luas, sehingga tidak baik dikonsumsi oleh orang-orang tertentu, baik seperti anak-anak melihat komentar kasar akan menanamkan kepribadian kepada anak. Oleh karena itu, kepada pengguna internet harus lebih bijak dalam berkomunikasi. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, itu semata-mata datang dari diri saya sendiri. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.